Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Mencari lokasi, melihat peta, letak posisi di sebelah utara. Sampailah kita di acara Sekata bersama dalam satu suara. Hai sahabat BPHN, selamat datang di Sekata, sesi kupas data dan fakta hukum, ruang dialog edukatif yang kami hadirkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi penyuluh hukum, organisasi pemberi bantuan hukum, paralegal, dan serta kepala desa atau lurah alumni Peacemaker Justice Award. Saya Yulia Wiranti sebagai host pada sesi hari ini dan bersama kita sudah hadir para narasumber dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI yaitu Bapak Wahyudi Putra. Selamat datang di BPHN Bapak. Beliau adalah Kepala Biro Hukum KP2MI. Kemudian telah hadir pula di sebelah saya Ibu Marsiana Dominika Jona. Selamat pagi Ibu. Beliau adalah penyuluh hukum ahli utama BPHN. Baik sahabat BPHN, Sekata tidak hanya bicara tentang teori, tetapi juga membedah data, mengupas fakta, dan menggali praktik baik di lapangan dengan narasumber kompeten yang akan membuka cakrawala kita tentang hukum yang hidup, berpihak, dan hadir untuk semua. Karena hukum bukan hanya milik ruang sidang, tetapi milik kita semua yang hidup berdampingan di tengah masyarakat dan ingin melihat keadilan menjadi nyata dari desa hingga ke kota. Mari bersama-sama menjadi bagian dari gerakan literasi hukum yang inklusif, kritis, dan berdampak. Karena dengan memahami hukum, kita bisa mengambil peran lebih besar dalam menjaga harmoni dan penyelesaian konflik di masyarakat. Mari kupas data dan fakta hukum bersama dalam satu suara Sekata. Sahabat BPHN, tema pembahasan Sekata kita pada hari ini adalah tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari laman goodstats.id, dipublish pada April 2025 yang lalu, disebutkan bahwa ribuan warga negara Indonesia menjadi korban kasus TPPO tiap tahunnya. Kepolisian Republik Indonesia mencatat hingga Maret 2025, ada sekitar 1.503 warga Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jumlah ini bahkan melebihi 50% korban TPPO pada tahun lalu. Sebagaimana dapat kita lihat dalam grafik di layar. Nah, sahabat BPHN, suatu tindak pidana tidak dapat hanya dilihat dari kacamata hukum atau normatif semata. Dalam hal ini, meskipun harusnya persoalan TPPO bisa selesai dengan isu penegakan hukum pidana, tetapi ada persoalan lain yang sebenarnya menjadi pendorong dan sifatnya terstruktur. Tantangan lainnya diantaranya adalah TPPO merupakan kejahatan terorganisir. Para pelaku sudah memiliki mekanisme untuk menghalang-halangi negara. Hal ini yang kemudian membuatnya merambat pada tindak pidana yang lain seperti korupsi, gratifikasi, atau pencucian uang. Nah, dalam acara Sekata hari ini, sahabat BPHN juga bisa nanti berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini melalui link yang akan kami share pada YouTube pada kolom komentar. Dan untuk yang hadir langsung juga nanti Bapak dan Ibu bisa diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, untuk itu mari kita gali lebih dalam bersama dua narasumber kita yang telah hadir pada acara Sekata pada hari ini. Mungkin pertama ke Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi, selamat datang di BPHN. Selamat pagi Bu Lia, terima kasih atas undangannya untuk bisa berdiskusi dalam forum Sekata ini. Baik, Pak Wahyudi, berkaitan dengan masalah perdagangan orang nih ya Pak ya, dalam konteks pekerja migran Indonesia nih. Nah, ini kan bagai dua sisi mata uang ya Pak, saling terkait. Jadi kaitan dengan TPPO pasti ada konteks pekerja migran Indonesia di sana. Dan ini menjadi masalah besar bagi pekerja migran Indonesia. Kira-kira Pak, secara spesifik apa sih yang membuat perdagangan orang ini masih menjadi masalah besar bagi pekerja migran Indonesia? Ya,
Mungkin yang pertama terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini. Eh, Tentunya problem yang menjadi tantangan terbesar kita adalah eh, migrasi antara warga negara suatu negara ke negara lain. Nah, memang dilematinya adalah perdagangan orang itu terjadi sebagian besar presentasinya itu bagi pekerja migran Indonesia. Kenapa pekerja migran Indonesia itu menjadi korban dari perdagangan orang ini? Karena memang yang pertama, Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebenarnya sudah memberikan satu prosedur yang cukup komprehensif, dan kalau kita lihat memang Undang-Undang 18 2017 itu memberikan satu tatanan nilai yang ideal bagaimana proses migrasi itu bisa berjalan dengan baik, khususnya bagi warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Namun tantangan terbesar yang kita miliki saat ini, khususnya di daerah ya, adalah bagaimana kita meningkatkan satu pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat. Bagaimana kemudian prosedur dan migrasi aman yang bisa dilaksanakan itu disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, banyak hal sebenarnya yang kami data dari proses penempatan pekerja migran Indonesia yang ada saat ini. Jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri itu cukup besar, hampir mendekati angka 10 juta orang, dan kurang lebih dari 50%-nya itu tidak melalui mekanisme prosedur yang semestinya. Nah, tentunya bagaimana peran dari pemerintah baik di setiap layer ya, pusat, daerah, kemudian sampai dengan tataran yang terendah ya, yaitu desa, itu bisa memberikan satu edukasi, pengawasan, pemantauan, dan memberikan pemahaman yang utuh bagaimana proses migrasi aman itu bisa dilaksanakan. Nah, itu kemudian yang menjadi tantangan sebenarnya untuk mengantisipasi dan meminimalisir perdagangan orang yang terjadi. Mungkin itu. Baik, jadi memang tantangan terbesar memang salah satunya adalah bagaimana mengedukasi ya Pak Yudi ya. Dan ini acara ini berarti pas ya Pak ya? Cocok sekali ya dalam kaitan kita meningkatkan literasi hukum. Baik, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya saya pindah ke Kakak Mercy, Bu Mercy. Bu Mercy ini ada sebagai punya pengalaman terkait dengan penanganan kasus-kasus TPPO ya Bu Mercy ya. Baik, untuk Bu Mercy nih berdasarkan pengamatan Ibu, kira-kira pelaku trafficking itu menyasarnya lebih kepada siapa sih Bu? Apakah anak-anak atau mungkin lebih banyak perempuan dewasa atau segala umur gitu? Dan kemudian siapa saja sih Bu yang bisa menjadi pelaku trafficking itu menurut Ibu? Baik, terima kasih Mbak Lia. Selamat siang untuk kita semua. Kalau kita bicara tentang tindak pidana perdagangan orang, agak dekat. Terima kasih Mbak Lia. Selamat siang untuk kita semua. Ketika kita bicara tentang TPPO, maka dia terjadi di antar kerja antar negara dan antar kerja antar daerah, jadi akan dan akad. TPPO itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Siapa pelakunya? Mungkin di ruangan kita juga ada pelaku. Pelakunya itu bisa siapa saja. Pelakunya bisa perusahaan perekrut tenaga kerja, itu juga bisa pelaku. Melalui siapa? Melalui agen atau calonnya. Yang kedua, aparatur pemerintah bisa juga jadi pelaku. Ya. Yang ketiga, majikan. Mungkin kita kalau mengikuti yang lagi viral saat ini, minggu lalu kasus di Batam, itu mengerikan kejadiannya, suami istri dan pembantu menganiaya pembantu, itu TPPO murni. Jadi itu akadnya antar kerja, antar daerah. Dan orang tua atau sanak saudara. Kenapa saya bilang orang tua dan sanak saudara? Di berbagai kasus, saya Pak Yudi kebetulan memang menangani secara langsung pendampingan korban bahkan sampai di pengadilan. Orang tua, aparatur pemerintah tadi saya bilang aparat desa juga kadang-kadang menjadi pelaku. Saudara, omnya bisa menjadi pelaku dengan memberikan dokumen data yang tidak pasti. Itu yang apa penyebabnya? Kalau saya melihat pertama dari daerah kantong trafficking ya paling tinggi adalah NTT, NTB, Papua, Surabaya, Jawa Timur. Faktor kemiskinan yang mendominasi, ya, faktor kemiskinan. Dan rata-rata yang masih pendapatan per kapitanya di bawah UMP itu masih terjadi. Dan faktor kemiskinan yang kedua, terbatasnya kesediaan
lapangan kerja. Ya. Ketiga, adanya pendidikan yang rendah. Rata-rata korban itu ada yang tidak tamat SD, ada yang cuma SMP, walaupun di aturannya harus ijazah SMP. Tetapi bisa aja ditipu-tipu bahwa enggak apa-apa, bisa berangkat itu. Pemahaman, minimnya informasi. Jadi yang saya lihat selama ini, tidak ada di desa itu, khususnya di desa, di kantor camat itu tidak ada informasi job fit, informasi kerja. Itu tidak ada. Dan ketika calo misalnya atau orang lain yang mulai menipu dan sebagainya, ya dengan pendidikan yang terbatas, pengetahuan yang terbatas, mereka ikut saja. Dan yang kedua, minimnya mengenai kesadaran hak-hak tenaga kerja. Di berbagai persoalan, di berbagai masalah itu, dari kelompok-kelompok rentan yang ya tingkat pendidikannya rendah, miskin dan sebagainya itu, mereka tidak tahu kewajiban hak dan mereka itu apa. Dan itu tidak pernah dijelaskan dengan baik oleh calo misalnya. Oleh calo. Sehingga ya itu terjadinya kekerasan dan sebagainya. Itu yang menurut pengamatan kami. Iya, baik Bu Mercy. Jadi sekali lagi sahabat BPHN, intinya adalah minimnya informasi ya. Minimnya informasi hukum. Sama mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyudi ya dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik, terima kasih Bu Mercy. Selanjutnya saya berpindah lagi ke Pak Yudi nih. Kira-kira Pak, apa saja sih modus operandi yang sering digunakan pelaku nih untuk menjebak para pekerja kita, khususnya pekerja migran kita? Dan biasanya negara tujuan mana sih Pak yang paling rawan nih bagi pekerja migran Indonesia? Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Bu Lia. Sebenarnya modus operandi yang digunakan oleh calo atau makelar atau orang yang mempunyai niat terkait dengan perdagangan orang ini biasanya melalui pendekatan ekonomi. Jadi untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik ya, kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Nah sekarang juga tidak hanya disampaikan melalui langsung begitu ya kepada korbannya, tapi juga melalui perantara media. Yang kami temui sekarang bahwa media-media sosial, misalnya seperti TikTok, kemudian Instagram, Facebook, WhatsApp group, itu kemudian menjadi salah satu sarana bagaimana kemudian para calo atau pelaku ya, pelaku dari perdagangan orang ini kemudian menyebarkan informasi yang tidak sepenuhnya benar. Baik berkaitan dengan jenis pekerjaannya, jabatan untuk mengisi pekerjaan tersebut, termasuk juga biaya-biaya yang diperlukan dalam proses penempatan, termasuk penghasilan yang nanti akan diterima. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat kita untuk kemudian mengikuti proses bekerja ke negara tersebut dengan informasi yang sangat-sangat minim untuk mereka terima. Nah memang kalau kita lihat modus seperti itu tentunya harus ada mitigasi dari modus tersebut. Nah memang pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana kemudian mitigasi dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku itu bisa diminimalisir. Kita juga mencoba bekerja sama, berkolaborasi, tidak hanya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia saja, tapi melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagaimana kemudian hal-hal yang menjadi penyebaran informasi awal itu bisa dicegah seawal mungkin. Jadi mungkin ada early warning system yang harus kita tegakkan. Kemudian yang kedua, sebenarnya juga ya, ini tidak bisa kita pungkiri bagaimana kemudian peran dari masyarakat dan aparatur di tataran pemerintahan terendah itu juga bisa menjadi sumbangsih dari terjadinya perdagangan orang ini. Jadi perantara-perantara calo dan makelar di daerah itu cukup tinggi karena ada benefit yang didapatkan oleh calo dan makelar tersebut, sehingga ini menjadi salah satu perkembangan ekonomi ya bagi masyarakat dan calo tersebut. Yang itu tentunya mesti kita lakukan langkah-langkah baik itu preventif, persuasif, dan mungkin juga dalam tindakan tegas yaitu represif dalam bentuk penjatuhan tindak pidana. Ini yang mungkin bisa kita lakukan. Nah modus-modus lain seperti misalnya pendekatan dari keluarga, itu juga bisa menjadi salah satu modus terjadinya
perdagangan orang ini. Nah, kalau kita lihat ke daerah mana saja atau ke negara mana saja perdagangan orang itu kemudian terjadi. Memang migrasi yang paling banyak terjadi khususnya berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang ini yaitu ke negara-negara Asia Tenggara. Malaysia, kemudian Thailand, Kamboja, itu masih menjadi negara-negara tujuan yang terbesar ya terjadinya perdagangan orang. Nah, selain itu juga ada beberapa negara lain khususnya masih dalam kawasan Asia, misalnya ke Hong Kong, kemudian ke Taiwan, ke Korea Selatan juga ada beberapa kasus, dan juga ke Timur Tengah. Ini memang menjadi tujuan yang cukup menjadi idaman ya bagi warga negara kita untuk bisa bekerja di sana. Karena memang secara mayoritas bisa juga sekaligus melaksanakan ibadah di kawasan tersebut. Nah, ini yang kemudian yang perlu kita hindari. Walaupun sebenarnya ada mitigasi-mitigasi dalam proses penempatan yang sudah kita lakukan terkait dengan penempatan di negara Timur Tengah ya. Ada 9 negara yang kita batasi penempatannya karena memang sektor-sektor atau jenis pekerjaan yang paling terdampak dari proses perdagangan orang ini adalah pekerjaan di sektor domestik. Karena memang kualifikasi pendidikan itu sebenarnya tidak dibutuhkan cukup tinggi. Kualifikasi pendidikannya tidak tinggi dan penghasilan yang diterima juga tidak terlalu besar. Jadi sehingga ini kemudian menjadi celah bagi pelaku perdagangan orang untuk bisa melakukan perdagangan orang di negara-negara tersebut. Ada beberapa jalur perdagangan orang yang saat ini bisa kami sampaikan, yaitu ada beberapa jalur, ada 3 jalur utama yang bisa terjadi. Yang pertama itu melalui jalur Batam, kemudian Malaysia, kemudian ke negara tujuan. Kemudian ada lagi jalur yang melalui daerah Kalimantan Utara, kemudian masuk ke daerah Malaysia, dan kemudian ke Brunei atau ke negara tujuan lainnya. Memang beberapa jalur tersebut itu yang sering digunakan, termasuk juga untuk Surabaya, Bali, dan bandara-bandara internasional yang ada di Indonesia. Itu menjadi salah satu celah terjadinya perdagangan orang di Indonesia. Memang sebagian besar menggunakan visa atau izin masuk kunjungan, tidak dalam visa kerja, jadi tidak ada izin resmi untuk bekerja di negara tersebut, dan kemudian proses perubahan itu yang kemudian dilakukan di negara tujuan penempatan. Itu beberapa modus yang terjadi dan saat ini susah sekali untuk kita bisa deteksi, termasuk juga dari pihak-pihak kepolisian. Karena ada beberapa kasus yang terjadi khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, gerak dari pelaku ini justru lebih cepat daripada aparat. Jadi mereka bisa memprediksi ya proses-proses pengawasan yang kita lakukan gitu. Entah dari mana informasinya, tentunya ini merupakan satu langkah yang perlu kita cermati ya terkait dengan modus-modus ini sehingga proses-proses pencegahan itu bisa kita lakukan. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan, di tahun 2025 saja sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 ini, KP2MI itu berhasil melakukan pencegahan sebanyak 3.417 orang. Dan sebagian besar itu adalah pastinya ya perdagangan orang. Karena diberangkatkan secara tidak atau non prosedural. Dengan sebaran 166 itu kita lakukan di Bandara Soekarno-Hatta. 3.251 itu tersebar di berbagai provinsi. Yang terbesar itu memang ada di Kepulauan Riau, di Kepri. Kemudian yang kedua itu di Kalimantan Utara, dan yang terakhir terbesar itu di Banten melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ada beberapa titik, baik itu bandara udara maupun di pelabuhan. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah kasus yang kemudian sedang dilakukan proses penyelidikan oleh kepolisian,
itu sampai dengan 25 Juni 2025 itu jumlah korban, jadi ini sudah masuk dalam proses pro justisia, itu sejumlah 1.789 orang dengan 536 laporan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Dan kalau kami lihat bahwa tidak ada penurunan yang cukup signifikan ya dari kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi kalau kita amati dari kurun waktu 2-3 tahun terakhir. Jadi datanya masih cukup tinggi karena bulan Juni ini sudah pertengahan tahun. Jadi mungkin saja ada peningkatan kasus, ada peningkatan proses penempatan non-prosedural yang akan terjadi dalam kurun waktu 6 bulan berikut ini. Mungkin itu dari saya, Bu Lia. Baik, terima kasih Pak Yudi. Terkait tadi yang Pak Yudi sampaikan ada 3 jalur tuh tadi ya untuk orang dia pergi untuk bekerja itu tadi ya melalui Batam tadi ya, kemudian Kalimantan ya tadi kalau nggak salah. Kira-kira tuh apa tuh Pak Yudi yang bisa, maksudnya di daerah situ tuh mungkin pengawasannya kurang atau seperti apa mereka lebih memilih 3 jalur itu ya? Itu seperti itu Pak. Pengawasan cukup banyak dilakukan, walaupun tidak menjangkau semua titik. Ada beberapa titik yang memang kemudian kita tempatkan pos pengawasan, pos pemantauan di situ. Dan itu juga ya tetap ada. Jadi ada kerjasama lintas sektor di situ, tidak hanya KP2MI, tidak hanya kepolisian, TNI, kemudian juga pemerintah daerah, nah, itu juga ada beberapa titik. Nah cuma memang dengan luasnya negara kita, itu sangat sulit untuk bisa memantau jalur-jalur alternatif keberangkatan. Memang itu kelemahan kita, jadi pos lintas antar negara itu cukup banyak, khususnya di daerah Kaltara, Kalimantan Utara, itu melalui jalur baik itu laut maupun jalur darat untuk daerah Kaltara. Nah, sedangkan untuk Kepulauan Riau sendiri, walaupun kita ada 9 titik keberangkatan internasional di Riau, tapi titik-titik jalur tradisional itu tetap ada. Sehingga mekanisme pengawasan itu sangat sulit. Mungkin kolaborasi yang intensif itu bisa memitigasi, tapi mungkin tidak bisa 100%. Dengan luasnya wilayah, SDM, kemudian sarana prasarana, ya mungkin harus lebih ditingkatkan. Mitigasi yang memang terbesar ya selain faktor pengawasan langsung ya, monitoring terhadap proses pemberangkatan, tapi proses edukasi yang memang perlu kita tekankan. Sehingga tidak ada masyarakat kita yang kemudian tergiur tanpa informasi dan data yang jelas, baik itu perusahaannya, kemudian pemberi kerja, mitra usaha, termasuk juga jenis pekerjaan dan penghasilan yang bisa diterima oleh warga negara tersebut. Baik, jadi sahabat BPHN nih, terutama para penyuluh hukum atau mungkin para legal dan para kepala desa dan lurah nih yang ada di setiap desa atau kelurahan nih Pak Wahyudi, mungkin penting juga untuk memberikan pencerahan ya dan edukasi ya tentang bahayanya trafficking ya, kemudian pekerja migran ilegal ya yang melanggar hukum seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yudi atas pencerahannya. Ke Kakak Mercy nih tentang tindak pidana perdagangan orang. Kira-kira bentuk-bentuknya itu apa saja sih, Bu Mercy? Tindak pidana perdagangan orang itu? Baik. Yang pertama korban dulu ya. Korban perdagangan orang itu lebih banyak perempuan dan anak sebenarnya. Tetapi laki-laki juga banyak yang menjadi korban sih. Tadi seperti yang Pak Yudi katakan. Pertama soal pemahaman dan tidak mengetahui bagaimana bekerja secara baik dan benar. Baik itu akad maupun akan ya. Kalau TPPO itu ada 2 ya, akad dan akan. Kalau buruh migran itu hanya ke luar negeri. Tapi di depan mata itu sebenarnya banyak sekali. Di Kalimantan, pekerja kelapa sawit, di Aceh dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Bahkan di kehidupan sehari-hari orang tua juga mengeksploitasi anak banyak. Itu masuk TPPO. Hanya kita tidak pernah menyadari bahwa itu TPPO. Karena frame berpikir kita bahwa TPPO itu harus pasti ke luar negeri. Di depan mata banyak. Di depan mata. Di Jakarta juga banyak sebenarnya. Tapi bagaimana penanganannya? Itu yang nanti kita akan bersama-sama dengan Bapak Lurah, Kepala Desa. Bagaimana jenis-jenisnya? Sekarang yang lagi rame itu adalah
eksploitasi organ tubuh ya di Korea dan di berbagai negara. Penganiayaan membayar gaji, upah tidak sesuai dengan perjanjian kerja itu sudah masuk. Jadi unsurnya yang penting eksploitasinya terpenuhi. Kita bicara apapun tentang TPPO, kalau eksploitasinya tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa dikatakan TPPO. Itu. Jadi ya penyiksaan itu masuk, mengambil bagian organ tubuh untuk diperdagangkan masuk, pembayaran gaji, jam kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, dan itu sudah masuk bagian dari TPPO. Dan bagaimana upaya kita sebenarnya mengenai kepala desa ya, teman-teman di desa dan kelurahan harus menjadi garda terdepan. Sebentar kita jelaskan. Baik, kita tahan dulu Bu, sesi Ya. diskusinya semakin menarik. Tapi sahabat BPHN, kita tahan dulu diskusinya dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Hai sahabat BPHN, kembali lagi dalam Sekata bersama dalam satu suara. Baik, kita lanjutkan lagi ya sesi diskusi kita dengan para narasumber kita pada hari ini. Ke Pak Bu Mercy sekarang mungkin ya Bu. Jadi sahabat BPHN yang ikut acara pada hari ini kan adalah bagian dari masyarakat sipil ya Bu ya. Jadi ada penyuluh hukum, ada paralegal, ada organisasi pemberi bantuan hukum, kemudian ada para kepala desa dan lurah. Nah, menurut Ibu nih kaitannya dengan pelindungan korban ya dari tindak pidana perdagangan orang, apa peran yang bisa mereka lakukan Bu sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam memberikan bantuan kepada korban trafficking atau memberikan upaya pelindungan pencegahan terhadap calon-calon tenaga kerja yang mungkin karena tadi kurang edukasi atau kurang informasi, jadi mereka terjebak gitu lah dalam kondisi korban trafficking. Silakan Bu. Baik, terima kasih karena ini banyak rekan-rekan saya kepala desa, lurah, paralegal yang hadir, dan kita punya program ke depan adalah bagaimana menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum dan informasi hukum bagi masyarakat melalui Posbankum. Untuk rekan-rekan kepala desa, para lurah, mohon dukungannya Pak Yudi. Selama ini yang kita ketahui di desa dan kelurahan itu tidak ada informasi tentang formasi atau job fit pekerjaan dari perusahaan. Sehingga disitulah awal terjadinya calo bermain untuk merekrut tenaga kerja dengan janji-janji palsu yang dalam tanda kutip notabene calo itu juga mendapatkan keuntungan. Kita harap ke depan adalah kepala desa bisa datang ke pemerintah daerah, kabupaten setempat untuk melalui para camat atau kepala BPMD bekerja sama dengan Badan Perlindungan SATAP ya, Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk memberikan informasi-informasi pekerja yang ada di daerah melalui PPTKIS yang ada. Dan PPTKIS itu perlu disebarluaskan informasinya ke para camat dan para lurah. Selama ini perusahaan-perusahaan PPTKIS itu tidak diketahui oleh desa. Yang direkrut adalah masyarakat desanya. Ini sangat ironis dan kita berharap nanti ke depan para kepala desa Pak melalui BPN mungkin bisa juga bekerja sama dengan pemerintah daerah agar nanti semua data PPTKIS itu disebarkan ke setiap desa dan kelurahan. Itu menjadi bagian penting, salah satu upaya untuk mengatasi, termasuk PPTKIS yang sudah izin operasinya
tidak berlaku lagi. Karena di berbagai praktek yang terjadi kadang-kadang ada oknum yang tidak bertanggung jawab, sebenarnya PPTKIS-nya sudah tidak berlaku, di copy paste dibuat seolah masih, dan itu dibodoh-bodohin ke masyarakat. Ini loh, kami ini dari perusahaan ini, memberikan janji-janji manis dengan mengabaikan segala kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dengan janji-janji manis, bisa dibuat. Dan semua dokumen itu Bapak Desa, tolong juga diperhatikan, hati-hati mengeluarkan dokumen tentang usia anak ya. Dan selama ini yang kami ketahui bahwa Pak Yuda, ini selama ini yang terjadi adalah calo itu kadang-kadang bermainnya tuh langsung datang door to door lewat perantara kaki tangan. Nah, desa seharusnya menjadi garda terdepan untuk mendata semua warganya yang keluar. Kenapa perlu pendataan? Di berbagai kasus ketika mereka menjadi korban atau ada kematian, alamat yang digunakan alamat palsu. Sehingga pada saat kembali, kami di daerah kadang-kadang misalnya kami di gugus tugas, itu kesulitan untuk mengembalikannya kemana. Karena alamat yang diberikan itu tidak ada. Karena tidak ada sistem pendataan yang memang harus dikeluarkan oleh desa. Dan kita berharap PPTKIS melalui nanti kementerian yang baru ini, desa benar-benar diberdayakan. Karena masyarakatnya adalah masyarakat mereka. Untuk kepala desa jangan sampai mengeluarkan keterangan domisili ya. Keterangan domisili itu hanya boleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Jadi kalau kepala desa mengeluarkan surat keterangan domisili, kepala desa bisa menjadi tersangka. Dan itu pernah kami lakukan, menetapkan salah satu aparatur di desa jadi tersangka karena dia mengeluarkan keterangan domisili. Itu yang mohon, dan bagi para legal, edukasi untuk tindak pidana Undang-Undang 21 2007 ini terus digalakkan melalui peran teman-teman di kantor wilayah dan stakeholder terkait. Terima kasih. Ya, baik. Jadi para sahabat BPHN khususnya para kades dan lurah nih, hati-hati ketika seorang warganya meminta terkait domisili atau apa tadi identitas gitu ya Bu ya, harus dipastikan bahwa itu memang dipergunakan untuk hal yang benar, yang tidak melanggar hukum. Karena tadi tuh ada tenaga yang non prosedural dan kemudian ada yang prosedural. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sahabat BPHN, para kades dan lurah bisa memperhatikan itu. Jadi mungkin sesi pada Sekata hari ini memang sangat bermanfaat ya untuk memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih Bu Mercy. Saya lanjutkan ke Pak Yudi. Tadi mungkin secara implisit atau secara garis besar Pak Yudi sudah menyampaikan ya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia. Tapi bisa nggak Pak disampaikan sekali lagi kebijakan dan program pemerintah nih yang mungkin yang akan, sedang atau sudah dilakukan untuk mencegah perdagangan orang dan pekerja migran ilegal Pak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik, kebijakan yang saat ini sedang dilaksanakan atau yang akan diterapkan, ada beberapa bidang yang kemudian kami lakukan penyempurnaan. Yang pertama dari sisi pendataannya itu sendiri. Jadi pentingnya pelindungan adalah pendataan. Nah, mekanisme pendataan ini sedang kami sempurnakan dan kami harapkan ini bisa terintegrasi. Jadi tidak hanya dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, tapi juga dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, karena lintas orang keluar masuk itu melalui keimigrasian, termasuk juga pendataan pada saat yang bersangkutan itu ada di luar negeri. Jadi dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk juga kalau dimungkinkan itu dengan pemberi kerja dan mitra usaha di luar negeri. Jadi sehingga data pergerakan, kemudian pelaksanaan pekerjaan di luar negeri itu juga bisa didata. Ini bisa paling tidak menghilangkan ya atau memitigasi adanya perdagangan orang di luar negeri. Kemudian yang kedua dari sisi beban yang harus dipikul oleh pekerja migran Indonesia dan juga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi dari sisi pembiayaan itu memang harus betul-betul bisa dipetakan dan diinventaris dengan cukup jelas. Jadi itu kebijakan yang kedua yaitu terkait dengan biaya penempatan. Berapa besar biaya yang kemudian ditanggung oleh pemberi kerja, berapa besar biaya yang kemudian ditanggung oleh pekerja migran Indonesia. Jangan sampai yang bersangkutan itu bekerja tapi tidak mendapatkan penghasilan apapun. Jadi hanya habis untuk membayarkan utang-utang saja.
Nah ini yang juga perlu kita perhatikan dari sisi kesejahteraan pekerja migran Indonesianya. Nah kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan kenapa tingginya pekerja migran Indonesia non prosedural. Karena mungkin dari sisi perspektif masyarakat Indonesia bahwa prosedur untuk bisa bekerja ke luar negeri secara prosedural itu cukup rumit, cukup ribet ya kalau bahasa awamnya. Nah sehingga perlu ada penataan langkah-langkah administrasi dan birokrasi. Jadi percepatan pelayanan, simplifikasi pelayanan, kemudahan dan biaya ringan itu yang harus kita kedepankan. Dan juga yang paling penting bagaimana kita bisa mengedukasi ke semua sektor, ke semua lini. Jadi sehingga mindset masyarakat itu bahwa proses birokrasi itu tidak seperti yang difikirkan atau yang dibayangkan. Bahwa birokrasi itu lama, ribet, banyak biaya, banyak jalur-jalur khusus. Itu yang harus kita pangkas bahwa pelayanan yang kita sajikan itu transparan, akuntabel, dan berintegritas. Jadi tanpa biaya apapun yang bisa dikeluarkan oleh masyarakat. Nah itu yang sebenarnya sedang kita dorong sehingga nanti kita harapkan bahwa ke depan proses migrasi ini bisa terjadi secara aman dan prosedural. Kemudian yang berikutnya, karena tentunya ini tidak hanya kita sendiri, karena ini ada hubungan dengan negara lain. Nah penguatan proses kerjasama dengan negara tujuan penempatan itu tetap harus kita upayakan. Karena konteks pelindungan itu kan tidak hanya dari sisi penghasilan, tapi juga dari sisi ketenaga kerjaannya dan dari sisi kesehatannya. Nah ini yang kita coba dorong, bagaimana kemudian upaya-upaya jaminan sosial, baik yang di dalam negeri maupun asuransi yang ada di luar negeri itu bisa mengcover semua manfaat-manfaat yang harusnya diterima sesuai dengan hak pekerja migran asing di negara tersebut. Nah proses kerjasama itu tentunya kami evaluasi dengan beberapa negara dan bagaimana kemudian monitoring terkait dengan pemberian penghasilan itu juga bisa dilakukan. Dan yang tidak kalah penting karena ini berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang digalakkan oleh Bapak Presiden. Bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat dengan adanya remintansi. Nah bagaimana kemudian proses remintansi itu kemudian bisa terdata dengan baik, kemudian bisa disampaikan kepada keluarga di daerah, dan bagaimana kemudian pengelolaan dari remintansi itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena tidak melulu bahwa warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran harus menjadi pekerja migran secara terus-menerus. Tapi bagaimana kemudian pengalaman, skill, kemudian penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri itu kemudian bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di daerah pekerja migran itu sendiri. Nah itu kemudian yang beberapa kebijakan yang kita dorong. Nanti juga tidak kalah pentingnya, bagaimana kemudian peran dari aparatur desa dan kelurahan. KP2MI di beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu, itu meresmikan Desa Migran Emas di daerah Jawa Tengah, khususnya di Wonosobo. Nah kenapa pentingnya Desa Migran Emas ini? Karena ini bisa memitigasi proses penempatan non-prosedural. Karena memang yang kita kedepankan dalam proses kebijakan di desa adalah bagaimana proses penempatan sebelum bekerja itu bisa lebih terarah, lebih komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan yang pertama, kemampuan bahasa. Karena kelemahan pekerja migran Indonesia dibandingkan pekerja migran asing adalah lemahnya kemampuan bahasa kita, khususnya penguasaan bahasa asing atau bahasa negara setempat. Sehingga hal ini yang kemudian menyebabkan banyak permasalahan di pekerja migran Indonesia untuk bisa memperoleh bantuan hukum, untuk bisa bernegosiasi dengan pemberi kerja, untuk bisa mendapatkan hak-haknya, hak penghasilan, hak untuk beribadah, dan seterusnya. Nah, kemampuan bahasa itu yang kemudian kita coba kembangkan. Walaupun mungkin tidak bisa dalam waktu dekat, tapi bagaimana upaya kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa itu justru di desa-desa. Jadi sehingga tidak ada pekerja atau calon pekerja migran yang kemudian harus mengeluarkan biaya lebih untuk bisa ke kota-kota besar untuk bisa memperoleh kompetensi bahasa tersebut. Nah kemudian yang kedua tentunya kita tidak mau bahwa pekerja migran Indonesia kita itu hanya mengisi
peluang atau pasar kerja yang tatarannya domestik atau pekerjaan yang memang dalam tataran ya pekerjaan informal begitu. Nah, tentunya harus ada peningkatan soft skill, upscaling yang harus dilakukan. Dan ini peran desa juga harus dituntut terkait dengan hal tersebut. Bagaimana kemudian mengembangkan lembaga-lembaga pelatihan itu bisa di tataran yang paling rendah. Nah, yang tidak kalah penting bagaimana kemudian penguatan edukasi bagi masyarakat. Bagaimana kemudian memitigasi, mendata warganya, baik yang berangkat maupun yang pulang, melalui jalur apa warga desa atau kelurahan tersebut kemudian berangkat. Kemudian edukasi-edukasi terkait dengan pekerjaan ya, pasar kerja di luar negeri, kemudian besar penghasilan, kemudian bagaimana proses pelindungan, baik dia pada saat sebelum berangkat, setelah berangkat, atau dia pulang kembali ke Indonesia. Nah, edukasi-edukasi itu yang menurut kami penting. Karena bagaimanapun persoalan hukum itu tidak hanya melulu pada kasus perdagangan orang saja, tapi juga kasus-kasus ketenaga kerjaan itu cukup banyak terjadi. Gaji tidak dibayar, gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, kemudian tidak ada tanggung jawab dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan itu yang kemudian peran paralegal bagaimana kemudian mengedukasi hak kewajiban, kemudian regulasi-regulasi di negara tujuan penempatan, termasuk juga proses dan hukum imigrasi di negara tersebut. Sehingga pekerja migran kita tahu ada batasan bahwa kita sudah overstay begitu ya, kita harus kembali, atau ada hak-hak dari pekerja migran kita yang memang harus dipenuhi oleh si pemberi kerja, misalnya jam kerja, kemudian hak untuk bisa berkomunikasi baik dengan rekan atau dengan keluarga, termasuk juga hak untuk berserikat dan berkumpul. Karena bagaimanapun untuk bisa ada peningkatan ya tentunya makhluk sosial ya, kita juga perlu bersosialisasi dengan rekan-rekan sesama pekerja migran Indonesia di luar negeri. Nah, itu beberapa hal yang memang sedang kami laksanakan dan kami kembangkan, yang tentunya bagaimana proses pelindungan pekerja migran itu bisa terwujud. Mungkin itu Bu. Baik Pak Yudi, saya tertarik tadi dengan desa migran emas Pak. Nah, itu indikatornya seperti apa ya Pak? Karena mungkin bisa jadi benchmarking kita ya, sahabat BPHN, kita punya desa Kelurahan Sadar Hukum Pak, seperti itu. Mungkin indikatornya apa Pak untuk menjadi desa migran emas? Indikatornya memang yang pertama pastinya ada pekerja migran Indonesia atau calon pekerja migran Indonesianya. Jadi memang ada minat dari masyarakat desa tersebut untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Yang kemudian yang kedua, ada keinginan dari aparat desa untuk bisa menyiapkan satu lembaga pelatihan terkait dengan bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri. Tentunya tidak diserahkan sepenuhnya kepada desa. Harus ada guidance dari kementerian dan lembaga ya. Kemudian yang berikutnya, desa itu punya satu regulasi yang mengatur bagaimana proses pemberian informasi, pendataan, kemudian inventarisasi, termasuk juga penyebarluasan informasi seperti yang disampaikan oleh Bu Mercy. Perdes. Jadi harus ada peraturan desa yang kemudian disusun oleh perangkat desa yang kemudian mengatur mengenai proses migrasi aman tadi. Khususnya yang berkaitan dengan edukasi dan penyebarluasan informasi. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan dan sarana prasarana serta SDM yang harus disiapkan. Desa harus punya tenaga pendamping. Tidak harus tenaga pendamping yang memiliki kompetensi khusus pelindungan pekerja migran Indonesia, tapi tenaga pendamping yang sudah ditentukan atau ditunjuk oleh kementerian dan lembaga lain ini juga bisa berperan dalam proses edukasi terkait dengan migrasi aman tadi. Nah, kemudian desa tersebut ya tentunya dia punya tanggung jawab ya terkait bagaimana dia melakukan rehabilitasi dan reintegrasi khususnya bagi purna pekerja migran atau pekerja migran yang kembali. Karena ada mekanisme pendampingan ekonomi kreatif yang harus dilakukan oleh desa, bagaimana kemudian skill penghasilan yang diterima oleh pekerja migran Indonesia itu bisa dimanfaatkan bagi edukasi tingkat lanjut ataupun bagi pemberdayaan wirausaha di desa tersebut. Jadi tidak melulu harus keluar dari Indonesia, tapi juga
bagaimana mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa dengan benchmark di negara tujuan penempatan tadi. Itu mungkin beberapa. Dan untuk desa migran itu sendiri nanti akan ada peningkatan status. Jadi nanti akan ada peningkatan leveling. Ada leveling. Ada levelingnya, jadi ada desa migran yang sangat baik. Jadi kemudian nanti benefit yang akan diterima desa ya tentunya nanti ada beberapa program tertentu yang bisa dilaksanakan atau dilimpahkan ke desa. Itu mungkin Bu Lia beberapa hal terkait dengan desa migran, Mas. Iya, terima kasih banyak Pak Wahyudi. Selanjutnya saya ke Bu Mercy, Kakak Mercy. Menurut Bu Mercy nih, bagaimana mekanisme pelindungan bagi tenaga kerja non prosedural Bu ketika proses kepulangan mereka? Nah, apakah ini ada mekanismenya? Mungkin Bu Mercy bisa menjelaskan. Ketika kita bicara tentang tenaga kerja non prosedural maupun TPPO, sebenarnya permasalahan itu sudah mulai pada saat prah. Jadi saat dia berangkat itu tadi yang kami ceritakan itu sebenarnya dari saat dokumennya tidak jelas, calonnya bermain, itu sudah bermasalah. Dan sebenarnya desa yang kita inginkan menjadi tempat yang nyaman ketika prah dia berangkat. Seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi itu termasuk persiapan skill dan sebagainya. Yang kedua, permasalahan itu ada pada saat dia ada di PPTKIS Pak. Ya, itu banyak sekali permasalahan-permasalahan. Misalnya keterampilan janji-janjinya, oh nanti skill persiapan pelatihan untuk keterampilan kita laksanakan di PPTKIS-nya. Tapi seberapa jauh yang dilaksanakan, benar atau tidak? Nah itu juga menjadi persoalan ketika nanti misalnya di negara tujuan atau tempat lain. Karena ketidakmampuannya dan sebagainya terjadilah kekerasan. Yang kedua, dokumen. Dokumen itu seringkali dipalsukan. Nanti juga terjadi masalah ketika dia pulang. Bagaimana prosedur pemulangan yang baik? Sejauh ini, sepengetahuan saya, jadi pemerintah pusat itu biaya pemulangan dari negara asal misalnya ke Indonesia itu ditanggung atau dari Jakarta ke daerah itu ditanggung oleh dana APBN. Tetapi dari provinsi ke kabupaten ditanggung oleh pemerintah daerah dan dari kabupaten ke desanya itu ditanggung oleh Pemda. Dan ini selama ini nyaris tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, polisai kebijakan itu tidak ada, terutama polisai anggaran. Di dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO itu ditetapkan bahwa dibentuk gugus tugas. Gugus tugas itu dilaksanakan oleh kementerian yang membawa bidang perlindungan perempuan dan anak. Saya pikir ini memang harus kita clearkan untuk direvisi. Kenapa? Di sisi lain anggaran untuk perempuan dan anak di bidang itu juga sangat terbatas. Akhirnya biaya pemulangan itu kadang-kadang sulit. Dan situlah celah terjadinya perdagangan orang baru, modus penipuan baru. Ketika dia pulang misalnya, kan banyak yang pulang memang sudah meninggal ya. Banyak yang pulang meninggal dan itu pun nyasar, alamatnya salah. Karena dari perannya udah bermasalah tadi saya bilang. Tetapi ketika pulangnya dia bawa antar pulang, ada lagi pelaku baru. Dan mereka kadang-kadang menjadi agen juga. Menjadi calo juga untuk orang lain, memberikan kesaksian testimoni bahwa. Jadi perekrut itu tidak hanya calo dari, tidak hanya agen-agen dari PPTX. Orang-orang yang pernah bekerja di sana juga kadang-kadang menjadi calo, menjadi kaki tangan juga. Nah itu yang di pemulangan. Sehingga dari segi keamanan, ketika misalnya pemulangan dari provinsi ke kabupaten, siapa yang merencanakan ini keamanan ini? Ada tidak orang. Nah kita ada hal seperti itu terjadi, justru mereka tidak aman ketika pemulangan. Nah karena polisai kebijakan itu belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga yang diharapkan adalah bagaimana membentuk peraturan daerah. Kalau saya mulai dari Perda, setelah diperintahkan oleh peraturan daerah, baru kita mulai ke Perdesnya. Karena di Perda itu harus dibentuk Perdes. Banyak praktik-praktik baik yang sudah kita lakukan adalah menginisiasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi penyelenggaraan itu bicara semua hal. Termasuk kita perintahkan di desa untuk membuat penyelenggaraan perlindungan. Yang kedua, soal ketika ia ada di sana, soal skill. Selama ini yang terjadi adalah BLK itu mestinya menjadi tempat pertama orang ditingkatkan kapasitasnya. Tetapi BLK secara hampir mungkin di seluruh Indonesia hanya ada di ibu kota provinsi. Bagaimana kita mau bilang tenaga skill Indonesia bagus kalau BLK-nya saja tidak ada? Bahwa memang ada PPTKIS menyiapkan BLK, tapi kita tidak pantau. Betul tidak? Ada tidak itu? Ke depan kita berharap, tapi sekarang Pak Yuda itu ada BLK yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan beberapa NGO dan juga dengan pihak-pihak keagamaan yang bentuk dalam bentuk yayasan. Ini hal yang sangat baik. Mudah-mudahan harapan kita semua bahwa
pola rekrutmen itu dari pra, desa harus menjadi tempat pertama. Sehingga calo-calo itu nanti kita tempatkan di BLK dengan keterampilan yang baik. Dan berharap nanti BLK itu dibuka. Yang kedua adalah soal izin pemeriksaan kesehatan. Yang kendala adalah izin ketika orang menyatakan itu sehat. Rumah sakit yang dirujuk itu Pak cuma satu rumah sakit. Itu juga menjadi kendala sehingga orang bisa bilang, oh nanti kita di rumah sakit ini. Jadi proses awalnya aja itu, nah ini mungkin ada kemudahan rumah sakit kita akan diperbanyak untuk pemeriksaan kesehatan. Termasuk BLK dan kita berharap ini memang benar-benar nanti berjalan dengan baik. Dan gugus tugas. Gugus tugas itu disarankan kami tidak hanya di level provinsi dan kabupaten. Kita punya gugus tugas yang terdiri dari stakeholder terkait. Di situ ada Kementerian Hukum HAM waktu itu, ada Kementerian Imigrasi, ada TNI dan sebagainya. Kita punya grup. Tetapi gugus tugas mungkin juga harus dari desa. Dengan melibatkan Babinsa desa menjadi gugus tugas. Jadi kalau ada calo yang mencurigakan dan sebagainya, gugus tugas sudah bisa mulai bertindak. Itu aja beberapa catatan dari saya. Terima kasih. Baik, jadi menurut Bu Mercy, upaya pelindungannya itu pertama kita payung hukum dulu ya Bu ya. Perda, kemudian bisa diturunkan ke Perdes. Kemudian peningkatan kapasitasnya ya Bu. Oke. Kemudian apa Bu satu lagi tadi? Rumah sakit, iya. Dan gugus tugas ya Bu ya tadi ya. Gugus tugas. Gugus tugas itu berarti di tingkat desa atau kelurahan ya. Oke, terima kasih Bu Mercy. Nah ini sebelum kita break nih Pak Wahyudi, terakhir buat Pak Wahyudi nih. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kan baru berubah transformasi kelembagaannya ya, Bapak menjadi kementerian. Nah, menurut Bapak bagaimana peran KP2MI yang baru mengalami transformasi kelembagaan ini mengalami perubahan di dalam konteks atau apakah ada perubahan dalam konteks penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia dengan perlawanan terhadap korban TPPO? Apakah ada yang berubah Pak? Baik, terima kasih Bu Lia. Kalau berubah pastinya berubah Bu. Transformasi kelembagaan ini membuat penambahan kewenangan baru di KP2MI. Dulu regulasi itu ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia itu hanya sebagai operator saja. Tapi regulatornya tetap di Kemenaker. Nah, dengan adanya transformasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden 139, tentunya KP2 ini sekarang menjadi regulator juga. Dan beberapa kewenangan itu tentunya harus ditindaklanjuti, tidak dalam bentuk program tapi juga dalam bentuk regulasi. Nah saat ini DPR sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah itu sudah dibahas dalam penyusunan daftar inventarisasi masalahnya dan ada beberapa hal terkait dengan penguatan pekerja migran Indonesia. Khususnya dari konteks pelindungannya, pemenuhan haknya, dan juga bagaimana kemudian prosedur dan mekanisme kerja itu bisa dibangun lebih tertata ya. Jadi peningkatan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Itu yang sekarang sedang kami coba tingkatkan dari sisi regulasinya. Beberapa hal yang kemudian cukup signifikan berubah yaitu adalah konteks kerjasama yang nanti akan dilakukan secara lebih intens dengan pemerintah daerah. Nah sebenarnya pemerintah daerah sudah melaksanakan juga beberapa program dan kegiatan dalam konteks pelindungan pekerja migran Indonesia, namun belum bisa dirasakan secara efektif. Nah, mungkin karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman dari pimpinan atau kepala daerah dalam proses pelindungan ini sehingga program-program itu tidak berjalan secara masif dan intensif di daerah tersebut. Nah kami dari KP2MI mencoba menggalang kerjasama dengan kepala-kepala daerah di provinsi khususnya bagaimana kemudian ada atensi khusus dari kepala daerah khususnya daerah-daerah menjadi daerah pekerja migran Indonesia terbanyak begitu ya. NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sumatera Utara. Nah ini bagaimana kemudian peran-peran kepala daerah itu kemudian bisa ditingkatkan dan kemudian bisa didistribusikan
sampai ke level pemerintah desa. Tidak hanya dari sisi program, tapi yang paling penting kan program tidak akan mungkin berjalan tanpa anggaran. Nah, untuk itu perlu ada alokasi khusus dari pemerintah daerah bagaimana kemudian program-program pelindungan itu bisa dilaksanakan. Nah, itu beberapa hal termasuk juga kerjasama yang memang perlu lebih kuat lagi. Tadi seperti Bu Mercy sampaikan, gugus tugas TPPO itu ya sudah berjalan, namun dari sisi output mungkin belum secara signifikan sesuai dengan ekspektasi kita bersama begitu ya. Paling tidak ada angka penurunan tindak pidana perdagangan orang. Beberapa waktu sebelum ini Kementerian Politik Keamanan Polkam itu sudah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga bagaimana kemudian mekanisme pelindungan warga negara dari tindak pidana perdagangan orang ini bisa segera dilakukan begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi titik concern kita selaku pemerintah, yaitu bagaimana pendataan perlintasan warga negara keluar dan masuk itu bisa didata secara baik, termasuk juga peran dari kementerian-kementerian lain seperti halnya misalnya KP2MI itu juga bisa terlibat. Nah, peran itu kemudian kita tuangkan dalam satu sistem informasi yang terintegrasi. Jadi sehingga semua kementerian dan lembaga itu bisa mendapat output yang sama terkait dengan perlintasan warga negara sehingga ada mitigasi khusus di daerah perlintasan untuk bisa meminimalisir warga negara yang akan keluar ke negara kita tapi dalam konteks atau dalam tanda kutip modus operandi dari perdagangan orang. Itu beberapa peran dan kebijakan dan kegiatan yang dilakukan di kurun waktu belakangan ini. Itu mungkin boleh. Iya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi memang butuh sinergi dan kolaborasi ya Pak. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian P2MI saja, tapi juga terkait dengan kementerian atau lembaga lain gitu ya Pak. Termasuk pemerintah daerah ya Pak, yang tadi disampaikan juga oleh Bu Mercy. Baik, terima kasih Pak Yudi dan Bu Mercy. Baik, sahabat BPHN, diskusinya semakin seru. Namun sahabat BPN mohon bersabar dulu ya. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini. bagi masyarakat yang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kita akan buka sesi konsultasi hukum gratis di ruang konsultasi Posbakum Pemasyarakatan. Saya dengan Edoy Pak, untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, bagaimana caranya? Persyaratannya yang pertama, melampirkan kartu tanda penduduk atau dokumen sejenis. Melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari lurah atau kepala desa. Tapi Pak, keluarga saya jauh. Saya juga bukan asli sini. Jika Mas Edoy bukan domisili di wilayah ini, kami selaku OBH dapat membantu mengurusnya. Tapi ini beneran gratis kan Pak? Betul, gratis. Justru program bantuan hukum gratis ini diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu seperti Mas Edoy yang sedang menghadapi masalah hukum.
sahabat BPHN, kembali lagi dalam program Sekata bersama dalam satu suara. Dan saat ini kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari peserta melalui link yang telah kami berikan. Mohon izin Pak Yudi dan Bu Mercy, saya bacakan ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Nimade Ari Satyani SH, fungsional penyuluh hukum dari Nusa Tenggara Barat nih Pak Yudi dan Bu Mercy. Pertanyaannya, bagaimana cara memberikan pencegahan adanya calo yang mempunyai akses ke imigrasi untuk pengurusan paspor dan dokumen lainnya? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Ahmad Wahidin, CPNS Banten ini. Oke, ini teman-teman dari CPNS ya. Bertanya, jika pelaku TPPO merupakan sindikat yang sulit untuk dilacak mungkin ya, dilacak maaf. Bagaimanakah tindakan pencegahan yang paling efektif harus dilakukan? Kemudian pertanyaan ketiga itu dari I Gusti Agung Nyoman Nirmala Sari Dewi. Panjang sekali namanya ya. Paralegal dari Bali. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu narasumber, sebenarnya apa sih penyebab para imigran memilih jalur ilegal? Apakah kurangnya wadah mereka mendapatkan jalur yang legal atau kurang pahamnya mereka bagaimana mencari jalur yang legal itu? Atau bisa juga karena birokrasi imigran jalur legalnya terlalu berat menurut mereka. Nah, mungkin 3 pertanyaan dulu, mungkin Pak Wahyudi bisa tanggapi dulu. Terima kasih Bu Lia dari Bu Nimade Ari Satyani. Pencegahan adanya calo ke akses imigrasi, ya mungkin lebih tepatnya nanti yang menjawab dari teman-teman di imigrasi sebenarnya. Tapi kalau kami lihat ya dari sisi pemerintahan, semua kementerian dan lembaga berupaya semaksimal mungkin untuk memitigasi adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Tindakan pencegahan, tindakan disipliner, termasuk tindakan hukum, setahu saya pasti terus dilakukan. Untuk bagaimana kemudian proses penerbitan dokumen itu secara validitas, kemudian dari sisi keabsahannya itu betul-betul terjaga. Saya pikir seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau pelakunya merupakan sindikat yang sulit dilacak, dan memang selama ini sulit sekali dilacak, karena memang pelakunya itu tidak semuanya berasal dari dalam negeri, tapi dari luar negeri biasanya. Aktor-aktor intelektualnya biasanya berada di luar negeri. Apa yang memang harus kita lakukan? Satu, mitigasi kita bahwa gerbang untuk keluar masuk itu tentunya perlu diperketat dan diawasi secara lebih menyeluruh. Kemudian yang kedua, peningkatan edukasi. Nah ini edukasi yang sangat-sangat penting. Ini juga menjawab sekaligus pertanyaan Pak I Gusti Agung. Kenapa justru lebih banyak memilih jalur ilegal? Satu, yang pertama instan. Jadi kesempatan yang ditawarkan ya mungkin ini perspektif masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang menganggap ya sudah kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi ketika ditawari, walaupun tidak memiliki kemampuan kompetensi yang cukup atau sesuai, karena ada tawaran tersebut, ya sudah berangkat saja. Kemudian yang kedua adalah ya mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Jadi ditawari untuk penghasilan lebih, kemudian melihat ada success story begitu ya dari media sosial, kenyamanan bekerja ke luar negeri. Nah itu yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri untuk orang menempuh jalur-jalur ilegal, tapi tidak memiliki persyaratan yang memenuhi kualifikasi dari pekerjaan tersebut. Itu kemudian yang menjadi faktor utama kenapa orang kemudian memilih jalur ilegal. Ya termasuk hal-hal lain ya, misalnya faktor ekonomi, desakan keluarga, dan lain sebagainya ya. Faktor-faktor lain yang kemudian menjadi hal sehingga orang kemudian memilih jalur ilegal. Apakah memang ada faktor birokrasi yang sulit? Evaluasi yang kami lakukan, ya.
Jadi ada beberapa persyaratan yang kemudian itu bisa mempersulit orang untuk bisa menjadi pekerja migran Indonesia. Karena faktor perizinan tadi, jadi ada izin yang kemudian disetujui oleh kepala desa dan lurah, nih mungkin bapak-bapak kepala desa dan lurah, tentunya kemudahan tetap harus kita berikan sebagai bentuk keseriusan kita dalam proses pelayanan publik, tapi kehati-hatian itu tetap harus kita kedepankan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mercy, sedapat mungkin bahwa identitas itu tidak boleh ada yang diubah atau direkayasa. Nah, memang ada beberapa persyaratan yang kemudian menjadi satu kewenangan atau menjadi persetujuan dari aparat-aparat tertentu, ya ini tentunya perlu kita permudah. Nah, ke depan mudah-mudahan ketika nanti ada perubahan regulasi, khususnya di Undang-Undang 18/2017, simplifikasi persyaratan itu tetap harus kita kedepankan. Tapi tetap harus ada gap-gap yang kita tutup. Supaya nanti dengan kemudahan persyaratan ini tidak justru malah meningkatkan prosentasi pekerja migran yang bermasalah, tapi ada gap-gap yang harus kita tutup. Yang pertama itu yang paling penting adalah sertifikasi kompetensi kerja. Nah, ini yang tentunya peran semua sektor, jadi peningkatan edukasi, kemudian penyiapan sarana dan prasarana, aksesibilitas bagi masyarakat kita untuk bisa mendapatkan pelatihan dan pendidikan itu tetap harus kita buka luas ruang tersebut, termasuk juga bagaimana kemudian peran dari masyarakat. Nah, masyarakat, desa, kelurahan, kampung, atau dengan sebutan lainnya, ini bagaimana kemudian secara aktif bisa melindungi masyarakatnya, mengawasi masyarakatnya, mendata, dan kemudian juga memberikan satu pemahaman yang utuh bahwa ya memang sedapat mungkin kita bisa berusaha di dalam negeri. Tapi kalau ada kesempatan untuk bisa bekerja ke luar negeri, paling tidak pemahaman terhadap hukum, budaya, bahasa itu bisa dikuasai terlebih dahulu sebelum kemudian bekerja ke luar negeri. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Lia. Iya, makasih Pak Yudi. Jadi simplifikasi persyaratan juga ya Pak ya, yang harus diutamakan juga ya, karena itu memang memotong jalur-jalur birokrasi yang bisa mengindikasikan terjadinya suap gitu ya Pak, pungli seperti itu ya Pak ya. Sepakat saya Pak. Kemudian Kakak Mercy, Bu Mercy, Baik. ada yang mau ditanggapi? Baik, terima kasih dari Ibu Nimade. Pelayanan di imigrasi sebenarnya makin hari makin diperbaiki. Sekarang kalau teman-teman mengurus paspor itu pendaftaran online, 3 hari sebelumnya teman-teman sudah bisa mendaftarkan. Jadi sebenarnya ini untuk meminimalisir supaya tidak ada calo. Dan tanggal untuk teman-teman datang ke kantor imigrasi pun nanti akan diinformasikan oleh teman-teman imigrasi. Yang kedua, imigrasi juga sekarang ini memberikan pelayanan cepat di tempat. Jadi ada desa di imigrasi juga ada desa binaan imigrasi. Bagi saudara-saudara kita misalnya mau ngurus paspor, ketika dia akan berangkat ke luar negeri, yang bisa dilakukan adalah, saya ngomong yang sudah kami lakukan ya, kami ketika pada saat saya menjadi Kanwil Nusa Tenggara Timur itu kerjasama dengan pemerintah daerah pelayanan imigrasi di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pak. Itu sebenarnya untuk mempercepat paspor. Dan ada pelayanan-pelayanan imigrasi yang tidak berbayar kecuali memang bayar resmi urus paspor ya. Adalah pelayanan di tempat. Kepala desa kalau ada, kenapa tadi saya bilang melakukan pendataan, ketika ada masyarakat desanya mau mengurus paspor, silakan mengundang imigrasi, mereka akan memberikan pelayanan di tempat. Itu upaya yang dilakukan untuk mengunci bagaimana calo itu tidak bermain. Ya. Yang kedua, Pak Ahmad, yang kedua pertanyaan, yang harus kita perhatikan ketika misalnya ada oknum atau calo yang tidak bertanggung jawab mengajak kita untuk bekerja, yang harus diperhatikan hati-hati dengan siapa saja yang mengajak kita bisa bekerja dengan menawarkan janji-janji bahwa prosesnya mudah, imigrasi bisa diurus, biayanya ringan. Itu sudah modus. Itu modus awal. Itu hati-hati, jangan percaya. Yang kedua, dia bisa menawarkan, oh saya nanti bisa urus dokumen ini, dokumen itu. Itu jangan dipercaya. Itu awalnya sudah mulai ada penipuan ya. Dan yang ketiga,
Kalau ada yang meminta dokumen asli diserahkan kepada petugas, itu tidak boleh diberikan. Semua dokumen itu harus dipegang oleh calon tenaga kerja. Jangan dipindah tangankan ke calon tenaga kerja lainnya. Itu hati-hati. Itu sudah modus dari awal. Apabila saudara-saudara kita yang misalnya ketika sudah berada di tempat penampungan, sebelum pemberangkatan menemukan fasilitas misalnya tidak nyaman, kotor, terus dia dicaci maki, dipukul dan sebagainya, disekap, dan waktunya pemberangkatannya tidak pasti, segera laporkan kepada kepolisian setempat, ya, atau ke gugus tugas. Dan ini sebenarnya upaya pencegahan kita bisa lakukan seperti yang tadi Pak Yudi katakan, bagaimana memberdayakan yang kita harapkan berbasis desa agar ini nanti betul-betul disampaikan kepada masyarakat untuk tidak terjadi lagi. Dan misalnya di tempat penampungan ada yang mengatakan tinggal di sini harus bayar, itu tidak boleh. Itu sudah, karena itu fasilitas semuanya disiapkan oleh perusahaan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi pengetahuan kita bersama, lapor kepada pemerintah setempat. Mungkin yang tadi dekat kalau di desa, kalau ada janji ini langsung kepala desa. Karena di situ ada Babinsa. Kita berharap nanti gugus tugas di desa itu bisa terbentuk. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mercy. Selanjutnya kita buka pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir, sahabat Bapak yang hadir di aula. Silakan Pak Audi. Kemudian ada 2 penanya lagi nanti, ya. Mbak Leni, ada lagi 1 lagi? Ya boleh deh, 4 boleh ya? Boleh deh 4. Mas Yadi sama Mbak Arti. Silakan Pak Audi. Terima kasih Bu Moderator yang sudah memberikan kesempatan. Apresiasi buat kedua narasumber kita, Pak Yudi, Bu Mercy. Jadi menurut saya sudah komprehensif, sudah apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Yudi, Bu Mercy, itu benar semua. Kenapa hari ini saya agak tertarik menyampaikan beberapa, bukan pertanyaan juga, mungkin statement atau usulnya. Ini mengingatkan, mengembalikan memori saya, Bu Mercy. Ini sekitar 20 tahun yang lalu, selaku saya Kepala Bidang Penelitian di Badan Litbang HAM. Itu judulnya bukan ini. Judul yang penelitian waktu itu adalah perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Jadi penelitian ini kami kerjasamakan dengan Kementerian Tenaga Kerja dulu. Ada namanya Profesor Paiman Simajuntak, itu ahli tenaga kerja Indonesia. Jadi beliau sebagai kami jadikan tenaga ahli dalam menyusun sebuah rencana penelitian. Dan saya benar tadi yang disampaikan Pak Yudi, kantong-kantong tenaga kerja yang menjadi sampel penelitian kita waktu itu, salah satunya di NTB, NTT, bahkan ke Indramayu juga waktu itu, Subang, itu jadi lokasi penelitian kita dalam menggali terkait dengan penelitian kita terkait perlindungan tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri. Tapi yang sangat menarik ini adalah soal human trafficking yang sesuai dengan judul kita pada hari ini. Jadi kalau menurut saya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama adalah soal kemiskinan dan ekonomi. Itu adalah merupakan kenapa orang mau bekerja ke luar negeri. Itu kan karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, kedua adalah soal lapangan usaha, lapangan kerja. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan ya karena tidak mereka peroleh di dalam negeri. Makanya mereka berangkat ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi namun demikian ada yang tadi disampaikan oleh narasumber kita soal sindikat dan mafia ini. Ini yang menurut saya harus diberantas Pak. Mereka diiming-imingi kemudian diiming-imingi bekerja di luar negeri untuk sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di sana misalnya. Tetapi sesampai di negara penempatan mereka kemudian diselewengkan. Makanya banyak tenaga kerja Indonesia yang di sana kemudian menjadi kerja seks komersial gitu ya.
Karena mereka dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga, tapi kemudian dijadikan pekerja seks komersial. Nah ini kemudian, oleh karena itu saya menyarankan kepada Kementerian P2MI, yang pertama adalah soal pemberantasan terhadap calo, ya, karena mereka memanfaatkan dengan kondisi keadaan di Indonesia yang tidak baik, yang kurang baik, sehingga mereka memanfaatkan tenaga kerja di Indonesia. Nah yang kedua adalah soal aparat pemerintah yang memberangkatkan mereka ke luar negeri, misalnya aparat pemerintah desa terutama. Karena ini yang dokumen yang pertama mereka peroleh, KTP itu dikeluarkan oleh kepala desa, lurah. Nah ini yang harus diberikan sanksi ketika mereka memanipulasi data tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi. Misalnya mereka masih berumur 16 tahun, ya kan? Tapi mereka diberangkatkan ke luar negeri, padahal persyaratan untuk umur itu misalnya minimal 18 tahun. Nah, oleh karena itu kesadaran hukum perlu ini ditingkatkan kepada masyarakat juga, agar mereka mematuhi aturan-aturan terkait dengan persyaratan untuk berangkat ke luar negeri. Kedua, soal pendidikan juga mereka harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan mereka bekerja di luar negeri itu seperti apa. Artinya mereka yang belajar berangkat melalui secara prosedural itu juga mereka harus diberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka sampai di sana mendapatkan pekerjaan yang sesuai mereka diberikan kepada mereka janji-janji. Nah yang sangat penting adalah kalau menurut saya adalah soal pengawasan. Soal pengawasan untuk pemberangkatan mereka untuk bisa keluar negeri. Ini harus benar-benar diawasi sehingga aturan-aturan, persyaratan-persyaratan mereka berangkat ke luar negeri itu bisa benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah soal tadi yang saya ingat, soal mafia dan sindikat yang berangkat ke tenaga kerja ini harus diberikan sanksi yang tegas karena mereka ada unsur kolusi baik dari itu oleh aparat pemerintah, pihak imigrasi dan lembaga-lembaga yang terkait dengan mereka. Yaitu yang pertama. Yang kedua yang sangat penting adalah seperti yang dicanangkan oleh Presiden kita saat ini adalah membuka seluas-luasnya lapangan usaha di dalam negeri sehingga mereka tidak ingin bekerja di luar negeri. Di YouTube saya lihat kemarin ada mereka menghimbau supaya mereka bekerja di luar negeri. Ayo bekerja di luar negeri karena di sana katanya selain gajinya yang cukup tinggi juga tidak harus memenuhi persyaratan. Yang penting kompetensi memenuhi syarat. Kalau di Indonesia katanya selain kompetensinya harus cukup, juga misalnya penampilannya juga harus bagus, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah mereka lebih mudah, yang penting soal kompetensi mereka dipenuhi. Saya rasa itu aja, mohon maaf nih Pak narasumber yang benar-benar luar biasa, Pak Yudi dan Bu Mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Audi. Mungkin lebih nih kepada saran dan masukan ya Pak ya. Karena Pak Audi dulu pernah di Balitbang HAM ya, Hukum dan HAM waktu itu. Mantan direktur. Oke, baik, terima kasih Pak Audi. Ya izin Pak Kartiko, nanti setelah Pak Kartiko ke teman-teman dari Bakamla ada yang mau mengajukan pertanyaan. Jadi izin ya Bapak Ibu tadi yang sudah raise hand, mohon bersabar sejenak ya. Karena ini pesan dari panitia untuk mempersilakan dulu teman-teman yang dari instansi luar. Oke Pak Kartiko, monggo Pak. Silakan Pak. Singkat padat ya Pak. Siap, jangan kayak Pak Audi, panjang-panjang. Kalau punya hukum harus panjang. Baik, terima kasih Ibu host Bu Lia. Yang saya hormati Bapak narasumber Pak Yudi dan Bu Mercy. Sedikit aja saya ingin menanyakan terkait dengan skema perlindungan pekerja migran terkait dengan perlindungan bagi hasil perkawinan campur mereka Pak di sana. Kan
dalam pergaulan tidak mungkin ya berangkat bujangan kemudian bekerja 5 tahun dalam perjalanan 5 tahun itu kemudian dia menikah di sana ya Pak ya. Apakah BP2MI juga memberikan perlindungan bagi anak-anaknya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi Pak narasumber menyampaikan bahwa menurut data tidak cukup signifikan terkait dengan perkembangan penanggulangan menyangkut semacam penyalahgunaan pekerja, baik itu data, baik itu prosedur administrasi, baik itu juga dari sisi pidana yang tadi disampaikan ada Bu Mercy menyangkut TPPO yang sebenarnya dari awal mereka kan tidak juga mengetahui bahwa itu akan menjadi tindak pidana. Concern mereka karena tadi apa yang disampaikan Pak Audi menyangkut income tidak adanya atau kurangnya lapangan kerja, kemudian dari sisi ekonomi dia sangat miskin, membantu keluarganya. Tetapi dari sisi pengetahuan tentu secara automatically juga dia tidak akan memiliki pengetahuan itu. Oleh karena itu kan kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber menyangkut sinergitas program-program yang ada dari tingkat bawah seperti kepala desa atau lurah sampai ke tingkat tataran di pusat. Nah ini kan mungkin sejak tahun 1900 ya Pak. Ini kejadiannya terus menerus gitu loh. Tidak ada progres yang jelas. Ternyangkut skema atau program yang kira-kira kapan sih Indonesia bisa untuk menanggulangi pekerja migran dan TPPO ini gitu loh. Yang harusnya prosedural, jangan yang non prosedural. Apa yang tadi disampaikan Pak Audi benar, di YouTube itu banyak sekali Pak, terutama di negara Jepang. Itu luar biasa, di samping income yang akan didapat, gadis Jepang yang cantik-cantik juga akan didapat Pak. Nah itu kan dan saya konon mendengar ceritanya, kalau di sana pacaran harus satu rumah dulu ya Pak ya, bener ya Pak ya. Nah, itu kan menarik gitu bagi generasi ZI, generasi ZI. Kalau tidak satu rumah pada waktu pacaran itu mereka meragukan cinta setianya katanya Pak. Nah itu harusnya kan edukasi yang benar-benar dilakukan oleh negara dalam hal pengetahuan dari sisi skill, dari sisi sosial, dari sisi budaya, dan dari sisi yuridisnya itu juga harus diinformasikan. Nah ini saya sudah hampir 40 tahun Pak pegawai negeri ini. Jadi hal ini terulang setiap rejim 5 tahun lalu ada rejim ini, nanti rejim ke depan jangan-jangan masih ada Pak Yudi. Jadi treatment atau solusi apa terkait dengan hal tersebut, terutama menyangkut perlindungan pahlawan devisa kita nih Pak. Pada waktu saya ke Taiwan, saya langsung berkomunikasi di salah satu masjid di sana, ada sekitar 30 orang Pak, lebih mungkin, yang pekerja dari kita, itu tidak dapat kembali ke Indonesia. Sementara kan kita tahu kalau Taiwan itu tidak ada kedutaannya ya Pak ya, dia karena kamar dagang ya, kadin ya Pak ya. Nah itu mereka bingung Pak, apa solusi yang bisa ditempuh terkait dengan penahanan paspor yang dilakukan oleh majikan di negara tersebut. Itu Pak, sedikit beberapa yang barangkali ini karena didengar oleh para kepala desa, oleh lurah di tingkat ujung tombak di wilayah masing-masing sehingga bisa mengantisipasi. Terakhir barangkali untuk Bapak Ibu kepala lurah dan kepala desa, bagi mereka-mereka yang mengajukan permohonan surat keterangan, sebaiknya ada aparatur desa yang mengunjungi orang tersebut
sehingga bisa terlihat dengan jelas tidak hanya administrasi persuratan, tetapi dia bisa melihat sosoknya. Kebanyakan perempuan pasti, karena tergiur dengan upah yang cukup tinggi. Bisa dicek ya, sekali lagi mungkin mindset dari para aparatur juga harus kita perbaiki, karena tidak mungkin itu bisa berjalan kalau tidak ada istilah kita simbiosis mutualisme. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kartiko. Selanjutnya silakan dari Bakamla. Perkenalkan diri dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Mohon singkat, padat, jelas ya Pak. Terima kasih moderator. Terima kasih Bapak Karo, Ibu Marsiana yang telah mengupas data dan fakta ya seputar perlindungan pekerja migran Indonesia. Sebelumnya izin perkenalan diri Bapak Ibu sekalian. Kami Letu Bakamla Satrio Nurdotomo, penyuluh hukum Bakamla RI. Mungkin saya juga tidak memberikan pertanyaan tapi pernyataan, mohon izin. Jadi memang sesuai dengan Menko Polkam 30 tahun 2025 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, bahwa Bakamla merupakan salah satu anggota, izin Bapak Karo, Satgas. Dan kami sendiri di Direktorat Hukum merupakan anggota dari Satgas Pencegahan. Dan menyikapi hal tersebut itu menjadi concern dari pimpinan. Salah satunya memerintahkan penyuluh hukum Bakamla, izin Pak, untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum secara daring kepada masyarakat binaan Bakamla. Kami izin menginformasikan bahwa Bakamla memiliki masyarakat binaan juga, izin Pak, yang tersebar di wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Namanya adalah Rapala, Relawan Penjaga Laut Nusantara, yang di setiap anggotanya itu kisaran anggotanya di kisaran 30 sampai 40 orang. Dan kami juga sudah mengadakan rapat awal Pak untuk penyelenggaraan penyuluhan hukum itu. Sebagian dari dokumen administrasi penyelenggaraan insya Allah sudah Pak, yaitu tanggal 16 Juli nanti di minggu ketiga ini. Dan kami juga menginformasikan akan mengundang narasumber dari KP2MI dan juga dari BPHN. Mohon izin. Mungkin itu adalah informasi bahwa kami dari Bakamla artinya telah mendukung tidak hanya statement tapi kita juga telah 70% aksi untuk mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia. Mungkin demikian, mohon izin. Terima kasih, kita beri apresiasi dulu dong untuk Pak Satrio dan teman-teman dari Bakamla yang sudah melakukan rencana aksinya ya. Aksinya sudah lebih kelihatan nyata terkait dengan perlindungan pekerja migran dan pencegahan TPPO ya. Baik, kita jawab dulu. Jadi 3 pertanyaan tadi, mungkin saya giliran pertama berikan kepada Bu Mercy, Kakak Mercy untuk memberikan tanggapannya, baru selanjutnya Pak Yudi. Silakan Bu Mercy. Baik, terima kasih kepada 3 penanya, tapi untuk yang 2 itu nanti kami di ruang tertutup saja baru saya jawab. Baik, untuk dari Bakamla, terima kasih. Bakamla ini Pak, bagian juga dari gugus tugas kami di daerah. Jadi kita juga sudah melaksanakan edukasi sebenarnya juga tidak hanya untuk pencegahan TPPO dan untuk penyelundupan manusia, kita selalu bersama-sama ke Pulau Rote, ke Labuan Bajo dan kemana-mana. Terima kasih Bakamla, semoga juga memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan, terutama berbasis desa ya, karena paling banyak dari desa. Saya tertarik dengan Pak Kartiko. Pak Kartiko ini kalau sudah bicara ini sebenarnya dampak daripada pekerja migran maupun korban TPPO yang kerjanya di luar wilayahnya, itu adalah anak punya anak. Dan ada banyak pengasuhan alternatif, mulai dari pra Pak. Jadi ini kita selalu bicara pada saat dia di sana, tapi dari proses pemberangkatan tuh ada pemalsuan dokumen, ada upaya pemaksaan dengan janji-janji muluk, terjadilah pengasuhan alternatif. Dan ini sumber kekerasan terhadap perempuan dan anak itu adalah termasuk mereka yang akan bekerja menjadi buruh migran. Jadi pengasuhan alternatif itu anak yang tidak tinggal bersama dengan orang tuanya, bersama orang. Di situ juga ada anak punya anak. Termasuk yang nantinya ketika di sana, bagaimana status akte kelahiran dan bagaimana status, karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu hanya melalui perkawinan yang sah. Bagaimana dengan kondisi yang diceritakan oleh Pak Kartiko tadi,
beberapa waktu lalu, izin Pak Kartiko, saya ikut rapat dengan kementeriannya Pak narasumber, itu memberikan perhatian nanti akan ada pilot project di salah satu kabupaten di Pulau Jawa untuk anak-anak yang lahir di luar negeri. Tetapi persoalan ada dokumen kependudukan, itu yang menjadi persoalan kita bersama ya. Dan ya mudah-mudahan ini bisa dicari solusinya bagaimana dengan anak-anak yang lahir dan kadang-kadang terjadinya kehancuran rumah tangga, ada persinahan dan sebagainya di sana. Itu problem sosial lainnya, dampak daripada keberangkatan mereka yang non prosedural. Untuk Pak Audi, ini sesama kita orang HAME, memang kita bicara tentang hak asasi manusia ini tanggung jawab semua orang, termasuk tanggung jawab pemerintah. Mainan calo itu, Pak Yudi izin ya, mainan calo itu memang melanggar hak asasi manusia. Janji-janji muluk dan terlalu banyak persyaratan yang memang sedikit kesulitan bagi calon itu sendiri. Begitu ada oknum calo yang masuk dengan janji-janji manis, mereka tergiur dan percaya. Tadi disampaikan oleh Pak Yudi, termasuk biaya. Biaya untuk mengurusnya itu berat. Terus dokumen kependudukan misalnya ngurus paspor yang Pak Yudi, Pak Audi mungkin tahu bagaimana berada dari desa harus ke kabupaten. Misalnya ke Belu sekarang yang rawan Pak juga antar negara itu cukup jauh. Mereka berjanji bahwa saya bisa ngurus dan itu sudah modusnya sudah seperti itu. Yang mungkin harus kita ke depan bagaimana mengefektifkan peran pengawasan dari tidak hanya dari gugus tugas, termasuk dengan PPTKIS itu harus diawasi oleh pemerintah. Calo itu harus pasti bagaimana dokumen asli dia sebagai calo. Benar tidak? Nah bagaimana caranya nanti, ini menjadi diskusi yang menarik Pak Audi terhadap calo. Karena mereka itu juga mendapatkan keuntungan dengan janji manis, misalnya isu yang beredar bahwa satu kepala itu 5 juta. Dan modusnya macam-macam Pak, banyak sekali modusnya. Ini mungkin menjadi PR kita bagaimana mengatasi itu ke depan. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Yudi, silakan menanggapi. Baik, terima kasih Pak Audi, Pak Kartiko, dan Bapak dari Bakamla. Mungkin saya jawab dari Pak Bakamla dulu nih. Terima kasih Pak atas kerjasamanya dan kolaborasinya dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang khususnya yang melalui jalur laut ya Pak. Karena dari informasi yang kami terima di tahun 2025 ini saja itu ada sekitar 1.313 pengaduan Pak. Pengaduan untuk pekerja migran Indonesia yang menjadi awak kapal niaga maupun awak kapal perikanan. Walaupun memang sebagian besar itu masalah ketidaksesuaian penghasilan begitu ya. Tapi ada juga beberapa yang kemudian ditempatkan tidak sesuai dengan prosedur, kemudian tempat kerja dan bidang kerja yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Khususnya di teman-teman kita yang bekerja di kapal perikanan. Nah itu yang mungkin banyak kasus-kasus dan tentunya dengan maraknya patroli yang nanti akan dilakukan Bakamla, ini juga akan bisa meminimalisir begitu ya upaya-upaya perdagangan orang melalui jalur laut begitu. Itu mungkin dan kami tentunya akan juga melakukan kolaborasi nih Pak terkait dengan desa binaan yang sudah dilaksanakan oleh Bakamla di beberapa desa. Kemudian terkait dengan Pak Kartiko, pelindungan bagi anak pekerja migran Indonesia. Kita memang sudah punya Undang-Undang 174 tentang perkawinan, namun kita juga punya Undang-Undang 12 2006 tentang kewarganegaraan. Tentunya ada beberapa hal yang harus ditempuh. Untuk pewarganegaraan kan harusnya nanti akan melihat juga persyaratan-persyaratan yang memang bisa diakomodasi sebagai warga negara Indonesia. Tapi tentunya karena salah satu orang tua merupakan warga negara Indonesia, ini mungkin bisa kita fasilitasi bagaimana kemudian anak pekerja migran itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Namun harus memutus siklus hidup. Jangan sampai mengulangi saja hidup seperti itu begitu. Nah tentunya perlindungan yang harus kita terapkan kepada anak dari pekerja migran ini, bagaimana kemudian ketersediaan pendidikan mereka di negara tujuan penempatan, jaminan kesehatan, kemudian lingkungan sosial, yaitu harus kita perhatikan. Memang itu effort yang sangat luar biasa menurut kami. Apalagi yurisdiksi yang nanti akan kita laksanakan itu bukan di negara kita, tapi di negara tujuan penempatan. Ada batasan, ada barrier yang tidak bisa kita terobos.
Karena ada regulasi negara setempat yang juga kita harus hormati. Nah itu mungkin beberapa tantangan Pak ya, sebenarnya bagaimana perlindungan anak pekerja migran Indonesia itu bisa dilakukan. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Bu Mercy, bagaimana kemudian keabsahan dari status perkawinannya atau status dari anak tersebut dalam konteks perkawinannya. Itu yang tentunya perlu kita perhatikan kembali, bagaimana kemudian pelindungan anak, walaupun nanti akan memiliki hanya garis keturunan ibu, karena ketidaksahnya sebuah perkawinan tersebut, itu bisa tetap kita lindungi. Jangan sampai kemudian anak itu kemudian dieksploitasi oleh warga negara tersebut yang menjadi pasangan pekerja migran kita. Terus kemudian penyalahgunaan dasar, kemudian mindset aparatur, itu yang tentunya harus kita benahi. Memang butuh waktu, karena tidak bisa mindset itu kemudian diubah seketika begitu. Tentunya ada beberapa pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan kepada aparatur kita. Kalau di KP2MI mungkin ada beberapa pendekatan birokrasi dan pendekatan disipliner. Kami juga menerapkan beberapa hukuman disiplin terhadap pegawai-pegawai yang kemudian menyalahi kewenangannya dalam pelaksanaan tugas. Misalnya terkait dengan menerima suap, kemudian melakukan interaksi yang tidak semestinya dengan stakeholder yang terkait, itu tentunya tetap dilakukan pengawasan dan diberikan sanksi. Terus kemudian terkait dengan penyalahgunaan data, nah itu kenapa kemudian KP2MI mencoba membuat sebuah terobosan dengan menggunakan satu data yang terintegrasi. Karena penyalahgunaan informasi itu bisa kita mitigasi dengan adanya satu sistem informasi yang terpadu. Nah saat ini kami sedang mencoba mengembangkan sistem informasi tersebut. Jadi semua informasi data terkait dengan penempatan, misalnya job order ya, pasar kerja luar negeri, yang nanti akan memuat jenis pekerjaan, jabatan, dan jumlah penghasilan yang bisa diterima, itu kita bisa publish kepada masyarakat. Jadi sehingga dari situ informasi itu sudah tergambar, bahwa tidak seperti yang dijanjikan, atau ini lebih memenuhi ekspektasi dibandingkan ketika misalnya melaksanakan pekerjaan di dalam negeri. Tapi tentunya yang kita upayakan bahwa sebaiknya kita memajukan negara kita dulu. Peluang kerja yang sudah dicanangkan oleh pemerintah cukup besar, 19 juta lowongan atau lapangan pekerjaan yang memang harus bisa diisi. Tapi bagaimana kemudian kompetensi yang bisa dimiliki oleh warga negara untuk bisa mengisi posisi tersebut. Nah kalau seandainya ada peluang atau ada kesempatan, ada peningkatan karir, bisa kita manfaatkan untuk bekerja di luar negeri. Tentunya dengan penghasilan yang mungkin lebih baik begitu, dan kesempatan kerja mungkin yang lebih terbuka lebar. Termasuk juga bagaimana kemudian peningkatan skill kita yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk peningkatan usaha di dalam negeri. Kan sebenarnya benchmark itu untuk bisa bagaimana kemudian kita amati, tiru, dan modifikasi. Tapi bagi pengembangan sektor usaha yang ada di Indonesia. Tapi tidak melulu bahwa pekerjaan di luar negeri itu merupakan satu prospek jangka panjang begitu. Tapi tetap yang kita kedepankan adalah bagaimana kita meningkatkan potensi-potensi yang ada di dalam negeri. Kemudian yang terkait dengan mafia dan sindikat, ya memang ini satu problematika yang klasik ya, sulit untuk diberantas karena berubah-ubah cara dan modus operandinya. Nah memang beberapa hal sudah kita coba benahi. Penyelenggara penempatan itu hanya ada 3 sebenarnya. UKPS, jadi untuk kepentingan perusahaan sendiri. Jadi kalau ada perusahaan yang ada di Indonesia, kemudian dia mengekspansi usahanya di luar negeri, dia bisa mengirimkan pekerja migrannya. Nah yang paling banyak itu adalah yang penempatan pekerja migran Indonesia melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah. Kemudian penempatan pekerja migran Indonesia oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, titik ini tentunya perlu pengawasan yang cukup intensif dari pemerintah. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan akreditasi dan sertifikasi. Tidak hanya kepada perusahaannya saja, tapi juga kepada pengurus dan direksi dari perusahaan tersebut. Sehingga dia memiliki satu empati
memiliki satu kompetensi bagaimana kemudian pelindungan pekerja migran itu bisa diterapkan, dan kemudian dia juga memiliki satu tata kelola dan manajemen bisnis yang bagus. Jadi tidak hanya melulu memikirkan terkait dengan benefit, tapi bagaimana proses pelindungan itu bisa dilaksanakan. Termasuk juga kami memberikan tanggung jawab yang betul-betul cukup besar begitu ya kepada P3MI, bagaimana kemudian proses-proses penempatan itu bisa dilaksanakan, baik itu sebelum, selama, dan sampai dengan kepulangan. Termasuk juga beberapa skema yang kemudian digagas, walaupun bukan skema baru, tapi skema lama terkait dengan pembantuan pembiayaan yang bisa diberikan seandainya pemberi kerja itu tidak memberikan biaya penempatan. Tapi memang pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin biaya penempatan itu bisa dibebankan kepada pemberi kerja. Walaupun secara global memang ada paradigma yang berubah terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia itu, beberapa negara mulai menerapkan sistem migrasi. Jadi sistem migrasi itu bahwa pekerja kita harus datang terlebih dahulu ke negara tujuan penempatan, kemudian baru dilakukan proses mekanisme penempatannya. Nah ini kemudian bagaimana mekanisme kerjasama itu bisa kita negosiasikan, kita tentukan dengan tidak menghilangkan budaya bangsa kita dan juga kemampuan dari pekerja migran Indonesia itu sendiri. Mungkin itu dari kami. Ya baik, terima kasih Pak Yudi. Terkait paspor, Pak Yudi, paspor. Penahanan Bisa paspor. dimunculkan. Ya. Sebenarnya Undang-Undang 18 2017 itu sudah memberikan hak yang sepenuhnya kepada pekerja migran Indonesia. Nah, penahanan dokumen ini sebenarnya itu melanggar konvensi sebenarnya. Konvensi terkait dengan penempatan pekerja pada perusahaan swasta, termasuk juga konvensi migran worker. Nah, penahanan dokumen ini memang tidak diperkenankan, tapi memang ada beberapa faktor yang mungkin bisa kita kerjasamakan ya dari sisi hukumnya. Karena ada beberapa negara yang memang kemudian mensyaratkan hal tersebut. Nah ini yang perlu kita negosiasikan sebenarnya untuk dokumen, termasuk juga penahanan alat komunikasi. Jadi ada beberapa majikan atau pemberi kerja itu yang kemudian menahan alat komunikasi pekerja migran Indonesia kita. Nah ini yang tentunya ini yang menghambat komunikasi, kemudian yang menjadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Audi, mengakibatkan keutuhan rumah tangga jadi terganggu nih Pak. Jadi komunikasi dengan istri atau suami di daerah asal itu menjadi terputus. Nah itu yang juga mesti menjadi mitigasi. Nah sebenarnya KP2MI itu terkait dengan keutuhan keluarga itu mencoba ya bekerja sama dengan BKKBN. Bagaimana kemudian jangan sampai ketika menjadi pekerja migran Indonesia malah keutuhan rumah tangga menjadi terganggu. Apalagi kemudian melaksanakan pernikahan di luar negeri, itu yang perlu kita jaga sebenarnya. Jadi tetap bekerja tapi pulang kembali lebih sejahtera begitu. Jadi berangkat migran pulang juragan itu moto di kementerian kami. Mungkin itu Bu ya, terima kasih. Berangkat migran pulang juragan. Berangkat migran pulang juragan. Oke baik, terima kasih Pak Wahyudi. Mohon maaf untuk teman-teman yang hadir di aula pada hari ini karena keterbatasan waktu. Jadi kita dahulukan dulu teman-teman yang bertanya melalui YouTube ya. Ini masih ada satu pertanyaan dari Pak Ramdi Ramadan, paralegal dari Jawa Barat. Ada dua pertanyaan ya. Apa yang membedakan antara tindak pidana perdagangan orang dengan proses penempatan pekerja migran secara resmi di Indonesia? Dalam hal ini untuk mempermudah kami di tingkat kelurahan atau desa untuk mengetahuinya. Kemudian mengapa surat keterangan domisili menjadi alasan ditetapkannya kelurahan atau desa, atau dalam hal ini yang mengeluarkan surat menjadi tersangka? Karena dalam beberapa hal keterkaitan surat keterangan domisili dengan instansi lembaga lain masih diperlukan. Dan ketika tidak dikeluarkan akan menjadi conflict of interest. Oke, mungkin Bu Mercy ini udah semangat. Bu Mercy sudah semangat, saya akan tanggap. Silakan Bu. Baik, saya menjawab Pak Randi untuk yang kedua tadi ya. Tadi contoh yang saya sampaikan itu memang kasus yang kami tangani. Jadi ada kasus anak ini sebenarnya mau dibawa keluar Pak.
Yudi, mau dibawa ke luar negeri. Dan pada saat kami mendapat informasi itu, saya ke bandara jam 5 pagi. Dia sudah check in, mau naik, saya karena mendapat informasi itu kami tahan bersama tim gugus tugas dari bandara. Alasannya bahwa kebetulan yang pelakunya adalah perempuan. Pelakunya salah satu adalah perempuan yang mengirimkan. Dia mengatakan kami sudah ada keterangan pindah penduduk, keterangan domisili. Saya dalam hati, oh ini sudah mulai masuk. Karena kewenangan itu ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Lurah dan kepala desa tidak diberikan kewenangan untuk memberikan keterangan pindah penduduk. Coba dilihat kembali. Pada saat kami bawa ke kantor polisi dan diperiksa oleh polisi, ternyata terbukti oknum salah satu, saya nggak sebut namanya di dari desa mana, salah satu dia sebenarnya KUR ya, KUR mengeluarkan keterangan domisili pindah penduduk. Nah itu sudah masuk. Jadi awalnya itu sudah mulai keterangan palsu. Ya, akhirnya dia diproses dan perempuan yang merekrut itu juga tadi diproses. Begitu kita ke kantor polisi, pertama yang polisi minta adalah HP-nya, Pak. Dan polisi mengatakan, Mak Mercy ini udah masuk nih karena ada transfer uang hari itu, pagi itu ada transfer uang. Jadi langsung, sehingga kami bilang hati-hati dengan mengeluarkan keterangan pindah penduduk. Dan ada kasus juga kepala dinas tenaga kerja di salah satu kabupaten itu menjadi tersangka sampai meninggal. Karena dia mengeluarkan keterangan bahwa anak itu berumur sudah berumur 17 tahun, 18 tahun waktu itu. Padahalnya secara yang sebenarnya anak itu 12 tahun. Ini mohon perhatian kepala desa, hati-hati dengan mengeluarkan keterangan umur. Perhatikan kepala desa mempunyai kewenangan untuk meragukan ciri-ciri khas anak tersebut. Uji petiknya tidak harus selalu melalui KTP misalnya. Bisa dengan kartu keluarga, bagi yang Kristiani itu ada surat permandian. Itu bisa menjadi salah acuan, karena kalau surat permandian itu tidak bohong Pak. Ya, untuk mengetahui benar tidak usianya. Karena salah kita mengeluarkan surat dokumen dengan tidak melalui uji petik yang baik, kita bisa saja ditetapkan menjadi tersangka. Itu mohon perhatian teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, baik. Terima kasih Pak Randi Ramadan atas pertanyaannya. Sebenarnya apa yang membedakan tindak pidana perdagangan orang dengan menjadi pekerja migran Indonesia secara resmi? Kalau tindak pidana perdagangan itu konteksnya sudah pasti eksploitasi. Baik eksploitasi terhadap jasa yang diberikan, penghasilan, kemudian jam kerja, waktu begitu ya. Itu sudah pasti. Nah untuk yang resmi seperti apa? Ya tentunya ada hak dan kewajiban. Jadi hak yang melindungi dari pekerja itu sendiri dan kewajiban yang memang harus dilakukan. Jadi sudah terlihat apa yang nanti akan diterima, apa yang memang harus dipenuhi oleh pekerja migran kita, termasuk juga beberapa hal yang berkaitan dengan pelindungan mereka. Jadi kenapa memang untuk yang secara resmi itu angka permasalahannya menjadi kecil. Di kami itu mungkin hanya sekitar di bawah 5% yang bermasalah. Bermasalah mungkin hanya karena pindah kerja atau ganti pemberi kerja begitu. Nah, kalau kita kedepankan yang prosedural, pendataan pemantauan menjadi lebih mudah dijangkau baik oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, kemudian dengan aparat-aparat hukum yang ada di negara tersebut termasuk juga pemerintah kita di Indonesia. Itu kemudian kenapa kita coba galakan bagaimana pekerja migran Indonesia bisa prosedur sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, terus kemudian kenapa surat keterangan domisili itu menjadi alasan begitu ya. Tadi Bu Mercy sudah menjelaskan. Nah, sebenarnya juga ada konteks lain sebenarnya, tidak hanya dari sisi kedaerahan saja. Tapi Indonesia ini mobilisasinya sudah cukup tinggi. Jadi ada warga daerah yang kemudian menetap di suatu waktu di daerah tertentu, yang kemudian meminta perubahan identitas kependudukan dan kemudian menjadi pekerja migran Indonesia non prosedural. Nah ini kemudian banyak kasus-kasus yang terjadi. Saya ambil contoh misalnya dari Nusa Tenggara Barat itu banyak melalui jalur Kaltara atau Kalbar begitu. Jadi dari Nunukan, Kaltara kemudian masuk ke Malaysia menjadi pekerja di sektor perkebunan. Nah ini yang kemudian bagaimana kehati-hatian dari bapak-bapak kepala desa dan Pak Lurah begitu ya, atau Ibu Lurah dan Ibu Kepala Desa untuk bisa menerbitkan dokumen tersebut.
ketika mobilisasi ini tidak bisa kita batasi. Kan tidak mungkin kita batasi, oh mereka harus pulang dulu ke daerah tersebut untuk mengurus dokumen kependudukan, kan tidak mungkin. Itu yang menurut kami harus ada kehati-hatian pada saat kita menerbitkan surat kependudukan, termasuk koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah asal. Itu yang perlu kita lakukan. Itu mungkin dari kami, Bu Lia. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Yudi dan Bu Mercy. Jadi intinya bagi Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah, kehati-hatian dalam memberikan status kependudukan atau dokumen ya terkait mungkin domisili atau yang terkait dengan identitas kependudukan dari calon pencari kerja gitu ya. Dan diupayakan untuk yang prosedural ya mungkin ya Pak Yudi dan Bu Mercy ya, jangan yang ketika itu belum ketika itu terkait dengan indikasi untuk ilegal itu mungkin kepala desa atau lurah ya dilarang untuk mengeluarkan status kependudukannya. Baik, sebetulnya seru nih diskusi kita Bapak dan Ibu semua, kemudian sahabat BPHN, tapi izin karena keterbatasan waktu, mohon maaf sesi sekata pada hari ini mungkin harus diakhiri seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman yang ada di hadir secara luring, mungkin nanti kita bisa berkesempatan bertanya lagi dengan waktu yang lebih banyak di sesi sekata berikutnya. Baik, sahabat BPHN, tidak terasa tibalah kita di penghujung acara sekata. Namun sebelum diakhiri, saya ingin minta kepada para narasumber, Pak Yudi dan Bu Mercy untuk bisa menyampaikan closing statement Bapak dan Ibu dalam konteks pelindungan pekerja migran Indonesia dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Masing-masing mungkin 1 menit. Mungkin giliran pertama silakan kepada Pak Yudi. Terima kasih Bu Ilia. Sebenarnya untuk memitigasi perdagangan orang itu banyak sektor dan faktor ya yang perlu kita lakukan. Tapi yang bisa kita lakukan dan ini tidak membatasi hanya untuk institusi tertentu atau jabatan tertentu adalah bagaimana kemudian kita mengedukasi baik dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, termasuk juga peran dari bapak-bapak dan ibu kepala desa dan lurah ini bisa bagaimana mengayomi masyarakatnya mengenai prosedur migrasi aman. Karena perdagangan orang itu yang terbanyak adalah memang bagi pekerja migran Indonesia. Karena memang kesempatan untuk bekerja ke luar negeri itu sangat tinggi begitu. Nah ini yang kemudian perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimana prosedur yang sebaik-baiknya, kemudian bagaimana peningkatan kompetensi yang harus bisa diperoleh oleh warga daerah tersebut dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian memitigasi permasalahan yang kemudian atau dirasa akan muncul. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menginformasikan nomor layanan pengaduan kepada instansi mana atau ke siapa yang akan dituju ketika mengalami permasalahan. Nah itu yang menurut kami ini bisa, kita semua bisa melakukan hal ini. Kalau untuk hal-hal lain mungkin terbatas dari sisi kewenangan, kemudian dari tugas dan fungsi di institusi atau jabatan tertentu. Mungkin itu Bu Lia. Ya, izin Pak, tagline-nya apa Pak? KP2MI? KP2MI. Tagline-nya tadi? Pergi migran pulang juragan. Oh, pergi migran pulang juragan. Tepuk tangan dong Bapak dan Ibu. Ya selanjutnya Bu Mercy silakan memberikan closing statement Bu. Baik, terima kasih kepada teman-teman kepala desa lurah se-Indonesia. Pastikan ketika sesama saudara kita mau berangkat ke luar negeri, ini untuk buruh migran ya, pastikan mereka mendapatkan pertama, mereka ada paspor atau visa kerja atau tidak, termasuk keluarga, ini diedukasi. Yang kedua, punya izin kerja atau tidak. Yang ketiga, ada tidak perjanjian penempatan, kontrak kerja, kartu asuransi, serta kartu tenaga kerja luar negeri. Kalau keluarga tidak bisa memastikan, perusahaan tidak memastikan, ini ada, keluar dari perusahaan tersebut, keluar dari tempat penampungan. Karena ini modus sudah terjadi. Itu perlu diperhatikan. 6 hal tadi. Dan bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi bagian penting untuk melakukan upaya pencegahan. Apa yang kau biarkan adalah apa yang akan berlanjut.
stop perdagangan orang di Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, tepuk tangan sahabat BPHN. Jadi intisari dari kedua narasumber bahwa kita harus mengupayakan mitigasi-mitigasi dalam rangka menuju prosedur migrasi yang aman, kemudian ada peningkatan kompetensi dan kemudian edukasi dalam rangka peningkatan kapasitas. Jadi sahabat BPHN, para penyuluh hukum, para lega, para kepala desa dan lurah ambil peran. Bapak dan Ibu bisa mengambil peran di dalam mengedukasi masyarakat di sekitar, khususnya masyarakat desa atau kelurahan, sehingga literasi hukum mereka akan semakin meningkat. Jadi mereka akan sadar apa yang menjadi hak dan kewajiban, apa yang dilarang, apa yang diharuskan. Terima kasih sekali kepada para narasumber Pak Yudi dan Bu Mercy. Dan bagi sahabat BPHN yang belum bisa menyimak dengan lengkap obrolan kali ini, bisa mengakses kembali melalui kanal YouTube BPHN Kemenkum, Instagram @bphn_Kemenkum, TikTok @bphn_Kemenkum, dan melalui Spotify BPHN Kemenkum Podcast. Sahabat BPHN, demikian acara sekata kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Yudi dan Bu Mercy yang telah hadir meluangkan waktunya, memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan terima kasih pula untuk sahabat BPHN yang telah hadir baik secara luring maupun secara daring yang telah menyimak sekata sesi kupas data dan fakta hukum. Semoga sesi ini bermanfaat dan menambah wawasan hukum bagi kita semua. Sampai jumpa di sesi sekata berikutnya. Tetap semangat dalam literasi hukum. Sekata bersama dalam satu suara. Sang kumbang menghisap benang sari, membantu proses penyerbukan bunga. Sekata sesi ini kami akhiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.